Nggak ada manusia yang imun dari sakit hati atau kekecewaan. Tapi, sebetulnya kalau kita mau pikir-pikir lagi, semua bentuk sakit hati dan kekecewaan bisa kok kita jadikan sumber pembelajaran. Bahkan, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi lewat astrologi, setiap zodiak atau setiap placements itu punya karma masing-masing. Punya alasan kira-kira selama hidupnya mereka ada potensi mengalami trauma apa aja dalam hidupnya. Apa yang bisa bikin tiap zodiak tuh sakit hati dan kecewa. Kali ini kita belajar tentang trauma dan karma dari tiap zodiak. Yuk, aku mau membagikan apa yang sedikit banyak aku tahu dan sudah aku pelajari, terutama dari perspektif sun sign atau sun, matahari, dan Chiron atau Chiron, si wounded healer. Tapi, aku perlu ingatkan kalau informasi yang aku bagikan ini tetap adalah informasi general. Kenapa? Karena data birth chart tiap orang pasti berbeda-beda. Sama seperti DNA tiap orang pasti berbeda-beda, data birth chart kamu dan data birth chart aku pasti berbeda-beda. Lokasi house atau lokasi penempatan sun sign kamu dan Chiron kamu ada di mana, itu pasti akan sangat mempengaruhi dampak analisa secara menyeluruh. Termasuk juga derajat atau degree dan aspek ke placements atau planet dan asteroid lain. Tapi, namanya informasi, namanya sumber pembelajaran, ya of course lah tujuan aku sharing juga untuk kita belajar sama-sama, supaya kita bisa bertumbuh, berproses, dan berkembang bersama-sama. Kalau kalian suka, jangan lupa nanti untuk like ya. Komen dong, kasih tau aku kalau misalnya kamu punya rekomendasi, kira-kira kedepannya Delusion Persis perlu buat konten apa lagi. Aku pasti baca komen kalian kok. Dan aku menerima segala saran dengan sangat terbuka. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga sebelum kita mulai. Follow aku di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Linknya atau akunnya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. So what do we need to learn today? What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Teman-teman yang punya placement Virgo Chiron atau Virgo Chiron dan Virgo Sun di birth chart mereka, kalian itu sering membawa beban trauma yang erat kaitannya dengan perfectionism atau isu dan kecenderungan mau mengusahakan segala hal jadi sempurna. Termasuk merasa insecure atau merasa mudah merasa tidak cukup baik, as if you're not good enough, seakan kamu tuh tidak berharga, atau bahkan kamu punya ketakutan akan kegagalan. Karena Virgo itu adalah zodiak yang dikenal dengan karakteristik sangat analitis, perfeksionis, dan seringkali kamu mudah mengkritik diri sendiri more than what you should. Lebih dari apa yang seharusnya gitu loh, lebih dari apa yang diperlukan. Karena ketika Sun ada di Virgo dan Chiron ada di Virgo, ini akan jadi kekuatan kalian ketika kamu bisa menyembuhkan luka atau trauma yang mendalam, yang erat kaitannya dengan merasa nggak mampu atau tidak berdaya atau rasa malu ketika kamu merasa kamu tidak sempurna. Trauma yang mungkin kalian miliki itu penyebabnya bisa disebabkan oleh yang pertama, kamu merasa ingin mengejar kesempurnaan. Kamu merasa tidak cukup baik, dan itu terjadi secara konstan atau terus-terusan. Mungkin sejak kamu muda, sejak usia kecil, since childhood, itu kamu dibesarkan dalam lingkungan di mana kamu dituntut mengikuti banyak standar yang sangat tinggi, entah diberikan oleh orang tua, guru, atau siapapun, baik secara eksplisit atau nyata gitu loh, dan atau secara internal. Dan kamu merasa kamu harus terus-menerus mengikuti ekspektasi atau standar-standar mereka. Jadi ketika kamu merasa kamu gagal memenuhi standar-standar itu bisa menyebabkan luka emosional yang dalam, in-depth, dan menyebabkan kamu merasa malu. Jadi mungkin kamu merasa seakan kamu gak layak atau gak mampu memenuhi harapan atau beban yang orang lain kasih. Itu langsung bisa bikin kamu ngerasa kamu gak sempurna atau kamu gagal. Apalagi kalau misalnya kamu dikritik, kamu mendapat kritikan atau penilaian yang cukup keras dari orang lain.
Next, trauma yang mungkin kalian hadapi adalah kritikan, seperti aku bilang tadi, dan rasa malu akan menerima kritik. You guys could actually be your own worst critic. Kamu bisa jahat banget sama dirimu sendiri secara verbal, sadar atau nggak sadar. Kalian cenderung terlalu fokus pada kesalahan dan kekurangan, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam target-target atau pencapaian dan goals besar yang mau kamu capai. Dan itu bisa bikin kamu jadi jahat secara verbal, terlalu banyak mengkritiki diri sendiri, sadar. Dan ini bisa muncul dari perasaan malu atau penyesalan yang muncul karena tadi kamu merasa kamu gagal untuk menjadi sempurna. Kamu sering merasa terjebak dalam siklus pemikiran kalau apa yang kamu lakukan itu gak pernah cukup baik. Dan kritikan yang berlebihan kepada dirimu sendiri ini bisa menimbulkan kecemasan, unworthiness, atau perasaan seakan kamu ngerasa tidak layak, rasa tidak aman, bahkan depresi. Dan karma yang perlu kalian jalani di kehidupan sekarang itu adalah mungkin kamu ngerasa gagal dalam memenuhi kebutuhan untuk melayani atau memenuhi standar-standar dan tugas-tugas atau ekspektasi orang lain. Tapi ujungnya malah kamu abandoning atau kamu mengabaikan dirimu sendiri. Kamu berusaha untuk melayani dan mengikuti apa yang orang lain mau, tapi kamu mengabaikan dirimu sendiri. Luka ini bisa muncul lagi sebagai perasaan kalau you have to constantly seek for validation. Kamu harus terus-terusan mencari validasi atau mencari pengakuan atau bisa membuktikan nilai atau values dirimu sendiri agar kamu bisa merasa layak atau diterima atau bahkan sempurna. Kamu mungkin juga bisa kesulitan buat melepaskan kontrol atau kendali dan percaya kalau at the end of the day everything is gonna be alright without you chasing or without you forcing anything. Pada akhirnya segala hal tuh akan baik-baik aja tanpa kamu mau memaksa atau mau berusaha untuk mengontrol segala hal gitu loh, atau memaksakan diri untuk selalu terlibat dalam segala situasi. Dan cara kalian buat berdamai dengan trauma atau situasi ini yang pertama adalah practice self-compassion. Belajar untuk bisa mencintai diri secara utuh, secara menyeluruh. Belajar untuk bisa berbelas kasih pada dirimu sendiri secara utuh dan secara menyeluruh. Langkah pertama buat teman-teman yang punya Virgo Sun dan Virgo Chiron untuk bisa menyembuhkan luka kamu adalah belajar untuk mengembangkan rasa belas kasih untuk dirimu sendiri. Kamu harus menyadari kalau imperfection atau ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari hidup. It's human. It's part of human's life. Itu bagian dari sifat manusia dan gak ada yang manusia yang bisa sempurna, percaya deh. Cobalah untuk ganti kritikan yang bisa kamu katakan atau bahkan penghakiman dan rasa merasa tidak cukup atau rasa merasa kesulitan buat bersyukur atau rasa merasa seakan kamu tidak layak atau kamu selalu kurang dengan lebih banyak kelembutan atau softness dan understanding atau pengertian dan pemahaman agar kamu bisa melampaui trauma ini. Latih diri kamu untuk melihat setiap kesalahan atau kegagalan sebagai proses, sebagai bagian dari proses, dan sebagai kesempatan untuk kamu belajar dan bertumbuh. Bukan mutlak sebagai nilai atau values kamu. Jadikan itu sebagai proses pembelajaran dan refleksi diri. Kalian perlu belajar kalau misalnya making mistakes is human. Membuat kesalahan itu bagian dari manusia gitu loh. Dan it doesn't define who you are. It's part of your process. It's part of your journey. Buat kesalahan itu ya bagian dari perjalanan kamu. Buat kesalahan itu adalah bagian dari pertumbuhan kamu. Everybody makes mistakes. Selanjutnya, kalian perlu belajar untuk tidak memaksakan kontrol, melepaskan kontrol, dan belajar percaya pada prosesnya. Karma yang dihadapi oleh teman-teman yang punya Virgo Sun dan Virgo Chiron adalah kamu perlu belajar untuk melepaskan kontrol. Teman-teman yang punya placements ini seringkali merasa harus mengendalikan segala hal dan mengendalikan segala sesuatu agar kamu bisa merasa aman. Tapi proses healing kamu, proses penyembuhan kamu itu mutlaknya sejatinya terjadi ketika kamu akhirnya mulai berani untuk mempercayai proses kehidupan. Just surrender. Just trust the process. Kalau kamu ngikutin aku dari lama, kamu pasti tahu kalau misalnya salah satu idol K-pop yang aku suka itu adalah Jinjin, leadernya Astro. Jinjin tuh punya beberapa tato.
salah satu tatonya Jinjin itu tulisannya trust the process, play with the process, sorry. Salah satu tatonya Jinjin adalah play with the process, dan kalian perlu belajar tentang ini untuk bisa bermain-main dengan proses hidup kamu sendiri. Dan kamu perlu latihan mengendalikan diri, bukan mengendalikan outcome atau output atau hasil. Latihan-latihan praktik-praktik seperti meditasi, mindfulness, yoga, mind control, emotional control, itu bisa sangat membantu kamu belajar gimana caranya untuk menjadi present, hadir di present time tanpa memaksakan mau mengontrol segala hal. Mungkin kamu perlu belajar tentang gimana caranya menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Dan belajar kalau misalnya hidup tuh gak perlu diutak-atik kok, atau gak perlu dipaksakan. What's meant for you is meant for you. Apa yang takdirkan buat kamu tetap akan menjadi milik kamu. Kalau udah Tuhan mengizinkan, ya akan ada caranya, apapun itu. Pada akhirnya manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhan yang beracara. Next, selanjutnya. Kalian perlu memahami esensi healthy services atau melayani dengan cara yang sehat. Kalian mungkin selalu merasa terdorong buat membantu orang lain atau ingin berdampak, ingin berikan manfaat kepada dunia. Tapi kamu perlu belajar untuk bisa melayani dalam cara yang seimbang. Jangan sampai kamu malah terlalu banyak berkorban atau merasa kamu perlu menolong dan menyelamatkan semua orang. Kamu perlu menolong dirimu sendiri. Karena itu sama pentingnya dengan menolong dan melayani orang lain. Dengan demikian, ini bisa bantu kamu untuk membangun batasan yang sehat. Agar kamu bisa menyembuhkan trauma kamu. Next, selanjutnya, ini penting banget. Kamu perlu belajar untuk mengubah mindset kamu dari tendensi ingin memaksakan perfectionism atau kesempurnaan ke constant growth. Atau perkembangan diri yang konstan atau stabil. Kalian teman-teman Virgosan dan Virgo Karen perlu belajar kalau misalnya pertumbuhan atau perkembangan diri itu bukan tentang memaksakan kesempurnaan. Meningkatkan value diri bukan tentang memaksakan kesempurnaan, tapi tentang gimana caranya agar kamu bisa terus berkembang. Jadi dibandingkan kamu hanya terfokus pada outcome atau hasil akhir, kamu perlu mengalihkan perhatian kamu tentang lebih menghargai makna proses. Kamu tuh cenderung mudah cemas ketika kamu merasa, aku bisa gak ya dapat target yang aku mau? Aku bisa gak ya dapat hasil-hasil yang sempurna? Tapi proses yang kamu jalani dan bisa menghargai proses yang sehat bisa mengajarkan kamu kalau every single step matters. Setiap langkah itu berarti. Setiap langkah menuju perbaikan, sekecil atau sebesar apapun itu, it's still winning for you. Itu tetap kemenangan gitu buat kamu. Kamu perlu mengganti mindset kamu dari yang, pokoknya aku harus bisa sempurna, ke mindset yang memahami kalau misalnya, aku masih berkembang kok, aku masih berproses, dan itu cukup. Dan selanjutnya, kamu perlu menyembuhkan kebutuhan agar kamu bisa menciptakan rutinitas yang stabil. Atau bahkan, karena Virgo itu earth sign ya, Virgo itu earth sign, elemen tanah. Belajar untuk grounding dan membangun hubungan yang sehat dengan elemen bumi. Entah itu mungkin kamu menghabiskan waktu di alam, jalan kaki di taman, berkebun, atau sekedar banyak menghabiskan waktu di luar gitu loh. Itu bisa buat kamu merasa semakin terkoneksi dengan alam semesta, dengan the greater power, bahkan dengan dirimu sendiri. Kamu juga bisa merasa akhirnya lebih terbantu ketika kamu menciptakan pola rutinitas yang stabil, yang teratur, tidak kaku, tapi bisa memberi kamu ruang untuk merasa aman, damai, fleksibel, tenang, dan cukup. Next, yang terakhir. Kamu perlu belajar kalau misalnya dalam proses perkembangan diri kamu, bisa jadi kamu butuh pakar. Misalnya kayak konseling, terapi, healer, coach, mentor, yang bisa bantu kamu melepaskan beban trauma itu dan berhenti terlalu perfeksionis, berhenti terlalu mengkritik dirimu sendiri. Karena ketika kamu akhirnya bisa belajar berempati, belajar untuk lebih penyayang, belajar untuk mementingkan keseimbangan, belajar untuk membantu dan hadir serta melayani dengan cara yang sehat, dengan ketekunan, kepraktisan, dan mengupayakan keseimbangan, kamu bisa tetap menjadi pribadi yang sehat mental dan pribadi yang damai, tapi kamu juga bisa menjadi sosok yang dipercaya karena kamu bisa memberikan kedamaian dan konsistensi ke orang lain. Kamu bisa merasa pede sama kelebihan-kelebihan dirimu.
Bukan hanya terus-terusan menghakimi kekurangan kamu. Dan kamu bisa belajar yakin kalau misalnya at the end of the day, the most important thing is the journey, not only the destination. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya Virgo Sun dan Virgo Chiron. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.